Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam acara pembahasan buku Sekolah Sahabat ya, Ya, dengan judul besarnya menghadapi dengan perkelahian. Ya, menghadapi dengan perkelahian. Ya, jika pemirsa juga ingin rindu membahas bersama-sama, bisa ambil buku Sekolah Sahabatnya, kita bisa buka bersama-sama sehingga kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Ya, pada saat ini judul kecilnya apa, Bang? kata-kata kembali. Kata-kata kembali. Saya akan bacakan. Kita akan banyak membahas dari Amsal pasal 18. Walaupun mungkin kita nggak akan baca satu persatu, pemirsa nanti di rumah bisa membacanya. Ini ada suatu pelajaran yang menarik bahwa bagaimana pengaruh kata-kata tersebut, ya. Dan seringkali seperti judul besarnya, kata-kata yang kasar pasti berujung terhadap perkelahian dan tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Ya. Itu bukan yang Tuhan inginkan tentunya. Meskipun tema yang berbeda dihadirkan di sini, fokus pada apa yang pasal ini katakan tentang perkataan kita, konsep-konsep penting apakah yang dihadirkan di sini tentang apa yang kita lakukan atau yang kita katakan, ya. Kita lagi-lagi berhadapan dengan realitas atau kenyataan dan kuasa kata-kata. Dalam hal ini kita melihat bagaimana orang-orang bodoh menggunakan mulut mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Wah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak ada hikmat, tentu kata-kata yang bodoh, akan menghancurkan dirinya sendiri. Saya akan coba baca. Salah satunya adalah Amsal 18 ayat 13. 18 ayat 13. Ya, Amsal 18 ayat 13 di situ dikatakan, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan memberikan kita itu dua telinga, satu mulut untuk berbicara. Jadi sebenarnya harus jauh lebih banyak mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita cepat berkata-kata, ya, merespon orang tersebut. Dan inilah sebenarnya yang saat ini sering terjadi, Pon. Jadi kalau dulu kan orang disebutkan diam itu emas. Tapi sekarang kayaknya orang lebih susah berdiam diri, ya. Ayo, yang penting ngomong aja, Makanya sepertinya permasalahan tuh dulu, ya. Jadi sekarang tuh jarang ada orang yang bisa menahan pembicaraan. Pokoknya waduh, samber. Makanya sepertinya permasalahan itu selalu di mana-mana, ya, nggak pernah ada penyelesaian. Ayat 13 khususnya memberi pencerahan. Betapa mudahnya untuk berbicara sebelum mendengarkan dengan hati-hati dan mempertajam apa yang telah disampaikan kepada kita. Memang saat berdiam adalah jawaban yang terbaik, ya. Ini yang sebenarnya harus kita mulai simak kembali, ya. Karena memang ada beberapa budaya mengatakan, oh katanya diam itu emas, nggak lagi, sekarang udah nggak ngetren. Sekarang ini harus berbicara. Sebenarnya firman Tuhan memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan budaya dulu. Kadang diam itu adalah emas. Bahkan ini menarik juga nih, Amsal 17 ayat 28. Amsal 17 ayat 28. Boleh bacain, Paul. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ya, sebenarnya Salomo dari dulu udah mengatakan sebenarnya kalaupun orang bodoh berdiam diri, dia sepertinya akan kelihatan bijak dari ya. Jadi sebenarnya mengekang perkataan itu akan jauh lebih banyak hal yang menguntungkan dibandingkan ya dengan kondisi keadaan saat ini di mana orang susah berdiam diri. Makanya di rumah tangga juga saat ini, ya, hanya dengan misal suami istri saut menyaut, nggak ada yang bisa menahan diri, perkelahian. Bukan hanya antara suami istri, orang tua dengan anak, ya. Tapi menurut saya memang ini budaya di mana televisi juga mempengaruhi, ya. Dan pola pikir yang mengatakan saat ini, oh nggak boleh diem itu bodoh, ya. Kamu harus bicara. Ini yang sangat berbahaya tentunya. Ya, bacalah Amsal 18 ayat 4. Mengapa kata-kata orang berhikmat seperti air yang dalam, ya. Kita baca Amsal 18 ayat 4. Perkataan mulut orang
adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Wah, ya benar. Gambaran air yang dalam digunakan secara positif dalam kitab Amsal untuk menggambarkan hikmat. Amsal 20 ayat 5. Ini menyampaikan gagasan berdiam dan juga kedalaman serta kekayaan. Orang bijak tidaklah dangkal. Mereka menarik kata-kata mereka dari kedalaman refleksi dan pengalaman pribadi. Siapakah yang kadang-kadang tidak mengagumi pemikiran yang mendalam dan wawasan dari mereka yang dengan jelas memiliki hikmat dan pengetahuan. Ya, sungguh menarik itu. Di situ dikatakan sebenarnya ya di perumpamaan juga air yang dalam dengan makna yang positif ya. Kedalaman air itu menunjukkan katanya kedalaman pengalaman dalam kehidupannya. Ya, pengalaman ini banyak sekali pengalaman-pengalaman orang yang berhikmat banyak memberikan solusi jalan keluar yang terbaik di dalam setiap permasalahan. Nah, ini juga menarik. Amsal 18 ayat 21. Apakah artinya ini? Kita bisa baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 21. Ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Waduh. Nah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wah, ya. Bahkan lebih dalam lagi bisa berujung kepada hidup dan kematian seseorang berdasarkan apa tadi, Fon? Lidahnya. Ya. Ya, lidah adalah bagian daripada mulut untuk dia menyampaikan pembicaraan-pembicaraan. Di situ dikatakan Amsal kembali menyatakan kepada kita apa yang seharusnya kita sudah tahu. Kata-kata kita begitu berkuasa dan kata-kata kita bisa menjadi kekuatan untuk yang baik atau yang jahat. Bahkan kehidupan atau kematian. Maka kita perlu sangat berhati-hati dengan bagaimana kita menggunakan alat yang luar biasa ini, yaitu adalah lidah kita. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ada nggak sih contoh bahwa memang kata-kata ini bisa berujung kepada kematian atau keselamatan? Banyak contohnya pemirsa di Alkitab. Salah satunya contoh, kita bisa buka 1 Samuel 25 ya. Ayat 10 sampai 13. 1 Samuel 25. Ini sebenarnya cerita yang sungguh menarik yang bisa menjadi pembelajaran kepada kita semuanya. Itu adalah cerita mengenai Daud, Nabal dan Abigail. Mungkin ada yang baru pernah mendengarkan. Kita akan simak. Sebenarnya Nabal dan Abigail ini suami istri, ya. Dan Daud pada saat itu adalah seorang tentara yang masih sedang mengembara karena lagi dikejar-kejar sama Raja Saul, ya. Boleh dibaca ayat 10 sampai 13. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Nah, jadi ini sebenarnya pemirsa nanti bisa lebih baca lebih dalam lagi ya. Nabal ini orang kaya tapi sombong. Ya. Padahal semua hasil peliharaan kambing dombanya, ya, banyak kambing dombanya punya Nabal, selalu dijaga sama tentara-tentara Daud. Ya, jadi pada hari itu ada suatu hari perayaan, Daud hanya bilang kepada pasukannya, mintalah sebagian makanan. Kan aku juga sudah menjaga ternak-ternak kalian. Nabal itu sombong dan angkuh, katanya. Siapa Daud itu? Dan hasil perkataannya mengakibatkan Daud emosi, ya. Tapi ceritanya nggak di situ, ya. Daud siap
dengan keadaan emosi mau berperang ya terhadap semua prajurit-prajurit daripada serdadu-serdadu dari Nabal tersebut ya. Kita lihat ayat 31 sampai 34. Ayat 31. Ini istrinya yang bijak. Tadi perkataan kasar mengakibatkan suatu amarah, ini perkataan yang baik. Boleh dibaca, Kom? Ayat 31 ya, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ayat 34. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ya, jadi indah di sini Daud bilang, kalau enggak karena kebijakanmu. Jadi sebenarnya bijak itu ya perkataan. Ya, jadi sebenarnya nggak ada hal-hal yang dilakukan sama daripada Abigail, istri yang bijak ini. Dia samperin Daud, dia bilang mohon maaf ya atas perkataan-perkataan kasar, perkataan halus itu. Dia bilang, wah karena kebijakanmu, sebenarnya karena perkataanmu, hatiku ini menjadi reda amarah, hampir saja aku mengambil keadilan yang tidak seharusnya. Ya sebenarnya memang Tuhan tidak pernah merestui sifat emosi itu melakukan pertumpahan darah. Kalau sempat Daud melakukan pertumpahan darah, Tuhan juga meminta pertanggungjawaban Daud. Makanya dibilang, saya mengucapkan terima kasih atas kebijakanmu. Sebenarnya di mana letak keadilannya? Letak keadilannya di ayat 37 saya bacakan ya. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal, ya si Nabal ini memang dia nggak mengetahui kejadian itu, dia hanya pesta pora, dia mabuk. Diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, segala perkara yang telah terjadi sebelumnya, di mana Daud mau menumpahkan darah, ya karena perkataan dia itu. Diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dan lam dada dan ia membatu. Jadi sebenarnya Tuhan itu adil, tanpa harus ditumpahkan darah, orang congkak dengan perkataannya, kata-kata itu kembali dan mengakibatkan sebenarnya kematian kepada orang tersebut. Nah, jadi pemirsa, sebenarnya di dalam kondisi apapun ya ada Tuhan yang adil. Tentu perkataan kita bisa mencelakakan kita. Ya. Itulah yang disebut sebenarnya dengan judul ini, kata-kata itu akan kembali kepada kita. Kalau kita mengatakan hal-hal yang penuh hikmat, banyak keuntungan, keselamatan, bahkan nyawa seseorang. Kata-kata yang tidak berhikmat bisa berujung kepada kematian, bukan hanya dirinya. Sempat tadi itu bisa seluruh pria katanya di dalam rumah itu mengalami kematian oleh karena Daud. Tapi terpujilah Tuhan karena dia selalu memberikan suatu jalan keluar yang terbaik kepada kita tanpa kita harus melakukan yang namanya hal-hal terpancing emosi. Ada tambahan juga ini, Pan? Lanjutkan saja ya. Oke. Kita baca kutipan yang terakhir. Di sini katanya, pikirkanlah ketika perkataan seseorang telah menyakiti Anda dalam cara yang mengerikan. Apakah yang hal itu seharusnya ajarkan kepada Anda? Tentang betapa berkuasanya kata-kata, apakah yang seharusnya itu ajarkan kepada Anda tentang bagaimana Anda perlu berhati-hati dengan yang Anda katakan? Ya, sekali lagi kembali kita diingatkan, biarkanlah melalui pelajaran kita pada saat ini, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Ya, ada juga peribahasa Indonesia mengatakan, mulutmu adalah harimau. Ya, janganlah menjadi harimau, tapi biarkanlah melalui pelajaran kita pada saat ini, biarkanlah mulut kita menjadi sumber berkat untuk Tuhan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, jadi perlu minta hikmat ya. Tentu perlu minta berdoa kepada Tuhan sehingga hari demi hari
Bila mana kita seseorang yang kasar, minta Tuhan supaya membantu kita untuk membuang sifat-sifat kita yang jelek, ya, membuat segala menggantinya dengan karakter Yesus di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini, dan bagikanlah setidaknya kepada satu orang berkat pelajaran kita. Bagaimana kata-kata itu akan selalu kembali. Biarkanlah kata-kata berkat yang selalu keluar dari mulut kita. Amin. Tuhan